Selamat pagi semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Miss Devi Nebaho. Nah, hari ini kita akan belajar jarak pada bangun datar. Nah, nanti akan kita pelajari jarak titik ke titik, jarak titik ke garis. Oke, selamat belajar. Nah, pada bab dimensi 3, kita akan pelajari KD 323 dan KD 423, yaitu mengenai jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan garis ke bidang pada geometri dimensi 3. Nah, kita masuk kepada subbab yang pertama, yaitu hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar. Nah, bangun datar itu adalah bangunan dua dimensi, artinya hanya memiliki panjang dan lebar. Oke, yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Nah, pada bab ini akan dibahas mengenai bangun datar yang hanya dibatasi oleh garis lurus saja. Nah, baik, kita masuk kepada jarak antara dua titik. Nah, jarak antara dua titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kamu perhatikan gambar yang di samping ya. Untuk menentukan jarak dari titik P ke titik Q, kita dapat membuat segitiga siku-siku. Dan kita gunakanlah rumus Pitagoras. Maka, PQ sama dengan akar dari OP kuadrat tambah OQ kuadrat. Kita masuk kepada contoh. Diketahui bidang datar persegi panjang ABCD memiliki panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Tentukan yang pertama jarak titik B ke titik C. Yang kedua, jarak titik A ke titik B. Dan yang ketiga, jarak titik B ke titik D. Nah, seperti soal tadi, kita tentukan dulu, yaitu pertama panjangnya katanya 12 cm. Berarti ini panjangnya ya. Panjangnya adalah 12 cm. Lalu, di situ diketahui juga di soal, lebarnya 5 cm. Berarti lebar ini ya, AD, BC, itu dia 5 cm. Nah, baik, yang pertama ditanya adalah jarak titik B ke titik C. Nah, di sini kita peroleh ya, jarak dari titik B ke titik C, maka di sini panjang ruasnya. Maka panjang ruas garis BC ini adalah 5 cm. Oke, jadi jarak titik B ke titik C itu sama dengan panjang ruas garis BC. Nah, yang kedua ditanya adalah jarak titik A ke titik B. Nah, titik A ke titik B sama dengan yang pertama tadi, yaitu ruas garis AB. Ya, jadi jarak titik A ke B, ruas garis AB ini berapa panjangnya? Yaitu 12 cm. Nah, yang ketiga yang ditanya adalah jarak titik B ke titik D adalah, nah kita perhatikan titik B ke titik D. Ya, jadi jaraknya ini kan belum diketahui ya. Jadi, kalau kita perhatikan segitiga ABD, nah kamu perhatikan segitiga ABD, maka dia akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ya, ini dia segitiga ABD, dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari sisi miring dari segitiga siku-siku atau hipotenusanya adalah menggunakan teorema Pitagoras. Oke. Nah, kalau kita gambarkan segitiganya kira-kira seperti ini, segitiga ABD. Nah, tadi sudah diketahui panjangnya ini adalah 12 cm, lalu lebarnya adalah 5 cm. Nah, untuk mencari panjang si BD ini, maka kita gunakan Pitagoras. Oke, maka rumus BD kuadrat itu sama dengan, kalau mau cari sisi miring, tinggal tambahkan aja sisi tegaknya. Maka BD kuadrat sama dengan AD kuadrat, ya, sisi tegaknya, ditambah sisi lurusnya, AB kuadrat, ya. Maka kita tinggal masukkan angkanya, maka ini jadi BD kuadrat sama dengan si AD-nya berapa? Ya, AD-nya adalah 5 cm dikuadratkan tambah AB-nya 12 cm dikuadratkan. Maka BD kuadrat sama dengan 5 kali 5, 25 cm kuadrat tambah 12 pangkat 2, 12 kali 12, 144 cm kuadrat. Maka BD kuadrat sama dengan 25 tambah 144 adalah 169 cm kuadrat. Maka ini kan kuadrat. Kita mau cari BD,
ya, menghilangkan kuadrat muncul akar. Akar dari 169 cm kuadrat. Akar dari 169 adalah berapa kali berapa supaya 169 angkanya yang kembar ya. Maka akar dari 169 adalah 13 cm. Jadi kita perolehlah panjang si BD atau jarak titik B ke D adalah 13 cm. Nah, sekarang kita masuk kepada jarak titik ke garis. Nah, ada dua kemungkinan kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis atau titik terletak di luar garis. Nah, sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis jika titik tersebut dapat dilalui garis. Dan sebuah titik dikatakan terletak di luar sebuah garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui garis. Nah, kita masuk kepada contoh yang kedua. Kalau tadi titik ke titik, sekarang kita titik ke garis. Nah, di sini diketahui segitiga sama sisi KLM dengan panjang masing-masing sisinya 6 cm. Oke, tentukan jarak titik K ke garis LM. Oke, jadi sekarang kita mau bahas titik ke garis. Nah, kita perhatikan gambarnya. Kan yang ditanya itu adalah jarak titik K ke garis LM. Oke, ini dia bedanya. Titik K berapalah garisnya ini, jaraknya ya. Jadi, caranya adalah kita harus tarik garis tegak lurus, ya, tegak lurus dengan garis LM dari titik K. Jadi, kalau kita tarik, nah, kita tarik garisnya dari titik K ke LM itu jadi seperti ini ya. Oke, tegak lurus. Jadi dia tegak lurus, dia jadi berbentuk segitiga siku-siku. Nah, perhatikan soal tadi. Kan panjang sisinya masing-masing 6 cm. Berarti kalau segitiga sama sisi semuanya sama ya. Berarti ini 6, ini juga 6. Nah, ini kan tegak lurus. Jadi dia membagi dua sisi sama besar. Kalau dari L ke M 6 cm, maka kalau ini saya buat misalkan titik si P, titik yang baru, maka dari titik M ke P itu adalah 3 cm, begitu juga dari titik P ke L, dia 3 cm. Oke. Nah, selanjutnya kita juga sudah ketahui jarak titik K ke L itu panjang sisinya tadi adalah 6 cm. Oke, 6 cm. Nah, berarti kan yang ditanya dari titik K ke P. Berapalah panjangnya ini? Lihat, perhatikan. Kalau ini kita buat ke dalam bentuk segitiga. Ini segitiganya kita keluarkan. Nah, jadi kalau segitiga yang kecil ini kita gambarkan menjadi siku-siku, maka PL-nya, ya, ruas garis PL di sini adalah 3 cm. PK-nya, ya, PK-nya itu yang ditanya ya. Lalu KL-nya adalah 6 cm. 6 cm. Oke, jadi sisi miringnya sudah diketahui ya. Jadi untuk mencari ini, panjang ruas garis si PK kita gunakan juga dengan metode Pitagoras. Oke, maka si PK kuadrat itu sama dengan, ingat ya, selain sisi miring berarti dia harus dikurang ya. Maka sisi miringnya, si KL kuadrat, hipotenusanya, kurangkan dengan ini. Sisi yang lainnya, PL kuadrat. Oke, kalau tadi ditambah ya, kalau selain mencari sisi miring dia harus dikurang. Ingat teorema Pitagoras. Oke, pelajari kembali. Maka PK kuadrat sama dengan KL kuadrat dikurang PL kuadrat. Oke, tinggal kita substitusi angkanya. Maka PK kuadrat sama dengan KL-nya. Oke, 6 cm dikuadratkan kurang PL-nya. 3 cm dikuadratkan. Maka PK kuadrat sama dengan 6 kali 6, 36 cm kuadrat kurang 3 kali 3, 9 cm kuadrat. Maka hasilnya adalah PK kuadrat sama dengan, oke, maka PK-nya sama dengan 36 kurang 9 adalah 27 cm kuadrat. Maka PK sama dengan, oke, akar dari 27 cm kuadrat. Maka PK sama dengan, kita sederhanakan ya, sederhanakan. Berapa kali berapa supaya 27? Bisa 9 kali 3. 9 kali 3 27 ya, cm kuadrat. Maka si PK-nya sama dengan akar dari 9, 3. Akar dari 3 tetap
akar 3 cm. Jadi itulah dia. Panjang si PK adalah 3 akar 3 cm. Nah, jadi jarak titik K ke garis LM adalah 3 akar 3 cm. Itu dia ya, jarak titik K ke garis LM adalah 3 akar 3 cm. Nah, untuk soal latihannya adalah kamu perhatikan bangun datar berbentuk trapesium berikut. Yang pertama, kamu akan menentukan jarak dari titik K ke titik O. Yang kedua, kamu akan menentukan jarak titik N ke garis KL, atau itu juga sama dengan jarak titik N ke titik O ya. Dan yang terakhir, kamu akan menentukan jarak titik O ke titik M. Oke, kamu kerjakan baik-baik dan God bless you.